Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan pembiayaan bermasalah. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 6 anak. Yang pertama yaitu Isna Muflihatul Hidayah, yang kedua yaitu Lili Astriani, yang ketiga yaitu Mita Sulfiana, yang keempat yaitu Nanda Afrita Veronica, yang kelima yaitu Nia Zainul Marati, dan yang terakhir Miss Yati. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan bermasalah. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara KSU atau koperasi serba usaha dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembiayaan imbalan. Selanjutnya, resiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. NPF atau Non-Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar atau golongan 3, diragukan atau golongan 4, dan macet atau golongan 5. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Lil Astriani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu bentuk pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu lancar adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. Yang kedua adalah dalam perhatian khusus adalah pembiayaan pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang sudah dijanjikan. Yang poin selanjutnya yaitu kurang lancar adalah pembiayaan di mana terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dialami oleh anggota, serta terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan pada akad awal. Selanjutnya yaitu diragukan adalah pembiayaan di mana terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari, terdapat dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun untuk penjaminan. Yang terakhir adalah macet adalah pembiayaan di mana terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional yang ditutup dengan jaminan baru. Jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang sewajarnya, serta kerugian akan ditanggung oleh pihak bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyebab pembiayaan bermasalah. Nah, apa sih itu penyebab pembiayaan bermasalah? Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong dalam perhatian khusus atau disebut dengan social menton, kurang lancar, substansi, standar, diragukan, doubtful, dan selanjutnya itu macet atau disebut dengan loss. Nah, untuk penyebab pembiayaan yang bermasalah sendiri itu ada beberapa faktor, teman-teman. Nah, yang pertama itu faktor internal bank, yang kedua yaitu faktor nasabah, yang ketiga yaitu faktor internal eksternal ya, yang keempat yaitu faktor kegagalan bisnis, yang kelima itu faktor ketidakmampuan dalam manajemen. Nah, itu nanti kita akan ulas lebih mendalam lagi yang kelima faktor tersebut. Nah, yang kita bahas lagi mendalam lagi itu dari faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari internal bank, teman. Nah, apa sih itu penyebabnya? Yaitu diantaranya itu kelemahan dalam analisis pembiayaan, selanjutnya itu kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan dalam survei pembiayaan, kecerobohan petugas bank, kelemahan sumber daya manusia, kecurangan petugas bank, dan juga kelemahan teknologi. Selanjutnya yaitu penyebab pembiayaan bermasalah internal nasabah. Yang pertama adalah kelemahan karakter nasabah, yang kedua kecerobohan nasabah, yang ketiga kelemahan kemampuan nasabah, dan yang terakhir adalah musibah yang dialami nasabah.
Penyebab pembiayaan bermasalah eksternal. Yang pertama, situasi ekonomi yang negatif. Yang kedua, situasi politik dalam negeri yang merugikan. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang merugikan. Yang keempat, situasi alam yang merugikan. Dan yang terakhir adalah politik negara lain yang merugikan. Penyebab pembiayaan bermasalah kegagalan bisnis. Yang pertama, aspek hubungan. Yang kedua, aspek yuridis. Yang ketiga, aspek manajemen. Yang keempat, aspek pemasaran. Yang kelima, aspek teknis produksi. Dan yang terakhir adalah aspek sosial ekonomi. Yang terakhir adalah penyebab pembiayaan bermasalah ketidakmampuan manajemen. Penyebab yang pertama adalah pencatatan tidak memadai. Yang kedua, informasi biaya tidak memadai. Yang ketiga, modal jangka panjang tidak cukup. Yang keempat, gagal mengendalikan biaya. Yang kelima, overhead cash yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah kurang mengurangi teknis dan perselisihan antara pengurus. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan anggota. Menjaga hubungan baik dengan anggota sangat perlu dilakukan sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan. Apabila usaha anggota yang dibiayai masih memiliki prospek yang baik serta mampu memenuhi kewajibannya setelah dibiayai, koperasi dapat mempertimbangkan hubungan baiknya dengan cara restrukturisasi pembiayaan, antara lain melalui yang pertama rescheduling atau penjadwalan kembali. Dengan cara ini, maka anggota mempunyai waktu lebih lama untuk melunasi kewajibannya, karena dalam hal ini koperasi memberikan keringanan dengan perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, serta jumlah angsuran yang harus diselesaikan. Yang kedua, reconditioning atau persyaratan kembali. Dalam hal ini terjadi perubahan persyaratan pembiayaan. Koperasi dapat memberikan keringanan dengan memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Dan yang terakhir, restructuring atau penantaan kembali. Dapat dilakukan dengan perubahan persyaratan pembiayaan, misal dengan menambah modal atau jumlah pembiayaan. Upaya yang kedua adalah peringatan 1, 2, dan 3. Surat peringatan diberikan secara bertahap dengan jarak 3 bulan. Apabila peringatan 1 dihiraukan, maka akan diberi peringatan kedua. Apabila peringatan kedua masih dihiraukan, akan diberi peringatan ketiga. Selanjutnya, upaya memperbaiki pembiayaan bermasalah yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan ini adalah cara akhir setelah anggota tidak mampu membayar dan tidak memiliki itikat baik mengembalikan kewajibannya. Anggota yang disita barang jaminannya, namun tetap tidak mampu melunasi pembiayaannya, akan ditawarkan barang jaminan tersebut untuk dijual sendiri oleh anggota atau dijualkan oleh bank yang bersangkutan untuk melunasi kewajibannya. Yang terakhir yaitu hapus buku nasabah yang melakukan pembiayaan. Jika nasabah tersebut melarikan diri dan sudah tidak bisa dicari lagi, maka akan dilakukan hapus buku.